Wapres ingin Menaker perluas BLK komunitas. Pasca diguncang gempa, Pemkot Jayapura liburkan sekolah dan ASN. Pemeriksaan kesehatan gratis bagi pemulung di Temanggung. Selamat malam pemirsa, saya Putri Hanifah kembali menjumpai Anda dengan 3 informasi terkini dari dalam negeri yang telah dirangkum dalam program Kilas Nusantara Malam Jumat 10 Februari. Kita awali informasi pembuka dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah untuk memperluas Balai Latihan Kerja atau BLK komunitas dengan memperhatikan sejumlah hal. Salah satunya mengarahkan program pembangunan BLK komunitas di daerah miskin ekstrim. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan. Dalam acara peresmian 846 Balai Latihan Kerja BLK Komunitas di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jumat 10 Februari, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah untuk memperhatikan beberapa hal guna memperluas BLK komunitas. Di antaranya dengan memperhatikan kuantitas dan kualitas alumnus BLK komunitas, sehingga mampu berkompetisi di pasar dunia kerja domestik maupun luar negeri. Mengarahkan program pembangunan BLK komunitas di daerah yang menjadi titik kemiskinan ekstrim. Kemudian memastikan program pelatihan selaras dengan kebutuhan dan potensi daerah setempat. Selain itu, Wapres menyebut terhadap pemerintah daerah agar dapat konsisten mendukung keberadaan dan keberlanjutan dari BLK komunitas di daerahnya masing-masing. Lebih jauh, BLK komunitas juga saya harap bisa berkembang menjadi lembaga pelatihan yang kredibel dan mandiri, serta menjadi rujukan masyarakat pencari kerja guna meningkatkan kompetensi mereka. Selanjutnya terhadap santri di pesantren yang memiliki BLK komunitas, Wapres juga meminta agar dapat memanfaatkan sarana dan prasarana dengan optimal. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Selanjutnya, pemerintah Kota Jayapura memutuskan untuk meliburkan sementara kegiatan belajar dan mengajar di sekolah pasca terjadinya gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,4 yang melanda ibu kota Papua tersebut. Sehari setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,4 melanda kota Jayapura dan sekitarnya, pemerintah kota setempat meliburkan sementara aktivitas belajar dan mengajar di sekolah, mulai tingkat PAUD hingga SMA dan sederajat. Semua satuan pendidikan di wilayah itu akan kembali berkegiatan pada 13 Februari yang akan diatur oleh masing-masing kepala sekolah. Saat ini seperti dikatakan penjabat Sekretaris Daerah Kota Jayapura Robi Kepas Awi di Jayapura pada 10 Februari, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura akan melakukan pendataan sehingga dapat diketahui sekolah mana saja yang mengalami kerusakan akibat gempa tersebut. Itu pada hari ini, hari Jumat dan hari Sabtu libur. Kenapa mereka libur? Karena situasi yang terjadi kemarin dan juga ada sebagian SMP, SMA yang dilakukan pembersihan dan juga mengalami kerusakan. Selain meliburkan sekolah, sebagian aparatur sipil negara di ibu kota Papua tersebut juga diliburkan. Yang diperbolehkan bekerja di kantor hanya pejabat eselon 2, sekretaris, kepala bidang, para staf kunci, dan bendahara. Karena Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat setempat akan melakukan pendataan terhadap bangunan kantor wali kota yang mengalami kerusakan akibat gempa. Gempa yang terjadi sehari sebelumnya itu telah merusak sejumlah fasilitas umum, perkantoran, pusat perbelanjaan, dan rumah warga serta menelan 4 korban jiwa. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara mewartakan.
Berikutnya terdapat kegiatan inspiratif yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah menjelang Hari Sampah Nasional 2023. Berupa layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi pemulung di tempat pembuangan akhir Sanggrahan. Melalui kegiatan itu, diharapkan para pejuang lingkungan ini tetap sehat meski harus berkecimpung dengan sampah setiap hari. Sebanyak 120 pemulung dan pekerja di tempat pembuangan akhir Sanggrahan di Temanggung, Jawa Tengah mendapat layanan pemeriksaan kesehatan gratis Jumat 10 Februari. Layanan dari pemerintah Kabupaten Temanggung itu adalah bagian dari rangkaian menyambut Hari Sampah Nasional. Pemeriksaan kesehatan meliputi pengecekan tekanan darah, kolesterol, rematik, jantung, dan paru-paru. Mayoritas para pejuang lingkungan ini punya tekanan darah tinggi. Mereka diberi obat penurun tekanan darah dan disarankan memeriksa kesehatan secara rutin di puskesmas. Ada konsultasi teman-teman, nanti ada dokter, konsultasi tentang penyakit atau hasil pemeriksaan yang sudah dirawat di sini. Kemudian meliputi nanti apa yang harus dikerjakan, termasuk diet apa yang harus mereka jalankan sehingga bisa terpantau kesehatan. Pekerja dan pemulung di TPA menyambut baik layanan kesehatan gratis dan berharap pemeriksaan ini bisa diadakan lebih sering. Di hati saya 3 bulan sekali ada pemeriksaan, saya senang sekali dengan menjaga kesehatan semua teman-teman di sini. Berarti 3 bulan sekali itu udah rutin atau harapan? Harapan saya gitu sama teman-teman. Lewat pemeriksaan ini diharapkan para pemulung maupun pekerja di TPA Sanggrahan dapat lebih memperhatikan kesehatan meski setiap hari harus berkecimpung dengan sampah. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, berakhir sudah Kilas Nusantara malam ini. Kami akan kembali menyapa Anda pekan depan Senin 13 Februari 2023 pukul 13 waktu Indonesia Barat pada program Kilas Nusantara Siang. Informasi dari sektor lainnya masih tetap dapat Anda akses melalui portal antaranews.com, YouTube Antara TV Indonesia, serta saluran kami di kanal 124 IndiHome dan UC TV. Selamat malam dan selamat berakhir pekan.